Baik, dengan adanya temuan kami dari tim investigasi yang berada di lokasi di PT Karya Inti Tani, yang kami temukan adalah pipa yang telah dipotong. Ini diduga adalah pipa yang mengalirkan air limbah ke Sungai Kurup, tepatnya di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini kami akan bincang-bincang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan YALHI yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami akan melanjutkan, berbincang-bincang juga kepada APH yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya, ikuti bersama kami bersama Global Sumsel TV. Global Sumsel TV. Berdasarkan laporan dari Sekdes Desa Kurup dan Masyarakat Kurup Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, adanya aliran limbah diduga dari PT Karya Inti Tani di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang. Berdasarkan laporan tersebut dan dibuktikan video dan air limbah dari lokasi tanggal 8 Juli 2026. Dan kami dari tim investigasi Global Sumsel TV dan Deteksi TV terjun langsung ke lokasi tempat pembuangan limbah. Dan sangat disayangkan pipa yang mengalirkan air limbah tersebut diduga sudah dipotong. Agar bisa menghilangkan barang bukti, kami dari tim investigasi diduga air limbah tersebut dibuang ke Sungai Kurup sudah lama terjadi. Oleh karena selama ini musim hujan dan Sungai Kurup airnya pasang. Namun di bulan April sampai bulan ini juga adalah musim kemarau, sehingga airnya dangkal. Dan pipa pembuangan limbah yang ditanam ke permukaan sungai terlihat jelas oleh masyarakat. Berdasarkan info dari masyarakat, kejadian ini sudah berulang kali terjadi dan sudah didemo oleh masyarakat. Namun, ini terjadi lagi. Kami dari tim investigasi mohon kepada Dinas Lingkungan Hidup dan YALHI serta HPH penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas kepada PT Karya Inti Tani tersebut. Dari Kota Batu Raja, tim investigasi Global Sumsel melaporkan. Baru, masih ada. Masih bekas bubuk ini nah. Bubuk potongan ini masih nah. Nah. Emang benar ini. Dipotong ya? Yo, dipotong. Ini kasih masih ini, Pak. Mungkin udah ada yang ngasih tahu bahwa kita akan turun tim ke sini, maka dipotong ya mungkin ya. Nah, ya, ayo. Oke. Ini kan limbah yang ngucur ke Sungai Kurup, ujung pipa. Berhubung larsa, dipotong kawan. Jalan ini potongannya. Nah, yang 2 ekor ini limbah untuk ibu rumah tangga. Jadi untuk PT KIT ini sesuai dengan tugas kami sudah turun ke lapangan di tanggal 20, tanggal 29 dan mendapati hal yang sebenarnya dalam kewajaran menurut pendapat kami di awal ya. Nah, ini dugaan awal dan kami sudah mengambil sampel air. Nah, selain itu memang sesuai dengan video yang ada, kalaupun ada diduga ada pembuangan, air limbah yang ilegal melalui pipa ini akan kita dalami lebih lanjut gitu ya. Nah, perlu kami tambahkan di Global Sumsel TV ini Pak, waktu kami mengadakan istilah itu investigasi bersama Deteksi TV juga, kami temukan pipa tersebut. Memang saat kami datang ke lokasi, pipa itu sudah dipotong. Nah, jadi gimana tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan? Silakan Pak. Jadi terkait hal tersebut ya memang ada ilegal, berarti kalau memang ternyata itu memang ada, itu berarti ilegal pembuangan ini. Karena memang di dalam dokumen lingkungan mereka itu kan sudah pasti kan, titik ini tempat pembuangan limbah. Itu sudah termaktub di dalam dokumen matrik dokumen lingkungan untuk kita periksa. Kita memeriksakan berdasarkan apa yang ada di dalam dokumen yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi memang kalau memang itu terjadi pelanggaran dan itu terbukti, memang ada hal yang sanksi mungkin ke depannya yang kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kita harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu. Betul. Saya kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saya Benny Bintu dan kami didampingi oleh Wakil Ketua YALHI Okoraya, Bung Elpis. Selamat pagi Bung Elpis. Selamat pagi Bang Bento. Ya, dan juga kami didampingi juga dengan Ketua YALHI Okoraya dengan Bung Ambol yang sudah top
di mana-mana nih. Bung Ambul, selamat pagi Bung. Pagi, Bung Bento ya, Bang Bento. Betul sekali, Bung. Global Sumsel TV. Betul sekali Bung Oke. Ambul. Bung, sedikit saya pertanyakan sesuai dengan jadwal kita, kami dari pihak Global Sumsel TV ataupun tim investigasi akan sedikit kami pertanyakan. Oleh karena Bung Ambul dan Bung Elpis membidangi tentang YALHI ya. YALHI ini Yayasan Lingkungan Hidup ya. Nah, jadi perlu kami tanyakan, gimana tanggapan Bapak? Soalnya kan di PT KIT, boleh dikatakan di Desa Kurup itu, boleh dikatakan sudah berulang kali berulah untuk membuang limbah yang ada di sekitar PT KIT tersebut. Gimana tanggapan Bung Ambul? Silakan Pak. Baik. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, perkenalkan kami dari YALHI, Yayasan Lingkungan Hidup Okuraya. Saya sendiri sebagai Ketua YALHI, didamping oleh Wakil Ketua, Bapak Elvis. Ya, saya sendiri, Amrul Alamsyah. Keberadaan kantor kami di Batu Raja, Pak, Ya. di Jalan Dr. Sutomo. Dan kami sudah terdaftar di Menkumham, Pak. Ya. Bisa dilihat dari nomor registrasi kami. Hmm. Yayasan kami adalah yayasan diakui oleh Menkumham. Ya. Artinya lingkungan hidup yang kami bina, yang kami kelola di Batu Raja ini berkekuatan hukum untuk mencapai suatu permasalahan agar diselesaikan, baik itu secara mediasi ataupun di meja hijau, Pak. Artinya di sini peran kita, Pak Elvis ya, kita memantau, melihat, ya, sambil mengadakan sosialisasi mengenai dampak lingkungan, baik itu dari masyarakat umumnya ataupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Raja dan sekitarnya. Dan terkait dengan PT KIT, Pak ya, Ya. Karya Inti Tani. Tani betul. Ya, yang kami ketahui mereka ini kan establishnya ini sudah beberapa tahun yang lalu, Pak. Ya. Mulai dari pembukaan lahan, groundbreaking, peletakan batu pertama, kami ikut hadir. Dan kami memberikan motivasi, masukan, dan solusi juga buat satu perusahaan yang ingin berkembang di Batu Raja. Hadirnya kami di sini bukan untuk mencegah atau tidak senang dengan para investor yang masuk ke dalam Batu Raja, Pak. Ya. Kami dukung sekali. Kami support mereka berinvestasi. Ya. Karena tujuannya satu, untuk mensejahterakan masyarakat Oku, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan tambahan PAD, Pak Elvis ya, pendapatan asli daerah. Itu tentunya yang diharapkan. Mulai dari pajak, penghasilan, PBB, dan lain-lain. Dan untuk kesejahteraan masyarakat di ring 1 juga, Pak. Ya, termasuk pekerjaannya juga ya Pak. Betul. Oke, silakan, Termasuk Pak. wartawan dan media liaison juga, Pak. Ya. Nah, hal ini hati kami tergerak sekali, Pak. Ya. Mulai dari pembukaan sampai dengan sekarang, apa sebenarnya kesulitan dari PT Karya Inti Tani ini agar mereka bisa mematuhi aturan, mematuhi seatu-atunya aturan, Pak. Jadi dari aliran sungai yang tercemar oleh limbah ya, limbah sawit ini kan sangat mematikan, Pak. Ya. Terbukti di sungai itu sungai kecil, Pak. Tapi pengguna air sungai ini banyak sekali, di antara Desa Kurup sampai ke Desa Belatung dan sekitarnya, Pak. Ya. Kubu Batang dan sekitarnya. Ya. Nah, cemaran air limbah ini bisa mematikan. Hmm. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit kulit, Pak. Ya. ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal juga terhadap kulit, bahkan mengancam jiwa masyarakat. Nah, artinya di sini PT KIT bukan kami menjas mereka, tapi ini patut diduga, Pak. Dari Ya. awal pertama membangun, mereka tidak memperhatikan masalah pengolahan limbahnya, Pak. Mulai dari IPAL. Ya. IPAL ini kan, Pak, harusnya ada beberapa lubang galian IPAL yang besar, Pak. Ya, galian 1, galian 2, galian 3. Terakhir itu airnya harus bening, Ya. yang disalurkan ke sungai. Tapi apa yang terjadi sampai saat ini, mereka tidak mengindahkan. Nah, patut diduga hal ini sangat menjadi kesalahan fatal. Kami mengharapkan aparat hukum, Dinas Lingkungan Hidup, baik dari provinsi maupun dari kabupaten, untuk terjun langsung segera melakukan evaluasi yang sangat-sangat fatal ini, Pak. Sementara dari saya itu, Pak. Gimana Bung Elpis? Gimana tindakan dari YALHI ini untuk mengatasi masalah limbah yang diduga ya oleh PT KIT? Gimana tanggapnya? Atau tindakan dari PT YALHI? Silakan. Yayasan YALHI ya? Ya. Oke, silakan. Jadi
Terima kasih Bang Binto atas kesempatan yang diberikan ke kami dari Yalhi untuk menyampaikan saran dan pendapat serta katakanlah saran Ya. untuk mereka berbuat lebih baik di Oku ini. Jadi begini Bang Binto, Siap. memang dari awal akan berdirinya PT KIT ini memang sudah menuai banyak permasalahan. Mereka ini ketika kami tanya di perizinan, kami tanya di Dinas Pertanian, mereka ini mengurus sendiri secara OSS. Iya, iya. Artinya tidak melibatkan pemerintah daerah kan Iya. gitu. Mereka langsung mengurusnya di pusat. Memang itu dibolehkan, dibolehkan. Tetapi daerah ini sepertinya dikangkangi, dilangkahi seperti itu. Iya, iya, iya. Mereka tidak tahu apakah data-data mereka, data-data pendukung mereka itu memang benar adanya di Oku, ataupun memang benar sah data mereka itu sehingga izin mereka keluar. Tetapi menurut hemat kami, karena kami juga kunjungi lokasi PT KIT itu ya. Iya. Jadi di PT KIT itu kami tanya tidak ada kebun mereka itu sebanyak 20.000 hektar itu. Iya, iya, Sementara izin itu bisa diterbitkan untuk mendirikan pabrik yang skala besar seperti itu karena kapasitas mereka itu 160 ton per jam. Iya. Artinya mereka itu pabrik yang skala besar. Artinya mereka harus punya lebih dari 20.000 hektar kebun milik sendiri ataupun mitra. Iya. Sementara mereka tidak punya itu, tapi kok bisa mereka mengurus izin? Seperti itu, Bang. Jadi dari situ kami juga dari Yalhi ini sudah ada tanda tanya, kok Iya. bisa mereka seperti itu ya. Sementara tim dari kabupaten ini tidak mereka hargai ketika turun kan. Tidak mereka temui karena mereka merasa sudah ada izin yang keluar dan sudah bisa melakukan operasional seperti itu, Pak. Jadi terkait perizinan tadi kami minta dengan pemerintah Kabupaten Oku maupun pemerintah pusat untuk mengevaluasi. Iya. Apakah benar data mendukung mereka itu, karena menurut hemat kami ketika mereka tidak punya kebun, tidak punya kebun sendiri, mereka akan membeli dari kebun-kebun sekitar. Iya, iya. Kita belum tentu kebun yang sekitar yang mereka beli itu adalah memang buah pribadi, karena di situ adalah area kebun milik perusahaan, ada Minanga Ogan, ada Mitra Ogan, dan ada kebun-kebun lainnya milik perusahaan lain. Jangan mereka ini menadah buah curian. Nah, Ataupun jangan itu masalahnya, Bang. Ketika itu mereka membeli buah curian, artinya mereka itu penadah, Bang. betul. Ada pidananya itu, Bang. Betul. Dan terkait ke apa tadi Iya. namanya masalah limbah tadi, Iya, seperti diperjelas oleh Pak Ketua tadi, memang masalah limbah itu bukan hanya mencemari warga sekitar seperti disampaikan Pak Ketua Iya. tadi, karena itu mereka buang ke air Sungai Kurup itu bermuara ke Sungai Ogan. Sungai Ogan, betul. Sungai Ogan itu dari sana itu dikonsumsi oleh Masyarakat banyak ya. banyak masyarakat. Iya, iya. Karena di daerah hilir dari Kurup itu ke sana itu mereka konsumsinya air sungai, bukan air pam. Belum ada pam di sana, Pak. Pamnya juga belum berjalan. Kalaupun ada masih sedikit seperti itu. Jadi mereka konsumsi air sungai. Jadi di sini mungkin yang telah terjadi, yang banyak-banyak yang sakit di Iya. daerah sana itu akibat itu, Bang, efek dari situ. Limbah tadi ya. Karena limbah mereka itu kan limbah sawit itu kan limbah yang berbahaya, masuk di kategori limbah B3. Iya, boleh dikatakan untuk masuk boleh dikatakan mengandung kimia ya. Iya. Boleh dikatakan. Bahkan lebih dari situ berakibat fatal bagi masyarakat yang mengkonsumsi air limbah tersebut, yang tercemari oleh limbah tersebut. Nah, terus ada lagi nih, Bung Elgis, perlu kami tanyakan ya. Ini isunya ya, ataupun diduga. Untuk PT KIT ini tidak ada sumbangsi ataupun ke pemerintah daerah ini termasuklah PAD-nya. Apakah betul itu? Ya, ya itu belum bisa kami pastikan kalau itu. Karena tapi kita tahu dari mana dia menyumbang PAD kan? Iya, 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 iya. Dari mana? Karena itu bukan mungkin hanya dari AMDAL atau UPL-nya saja, tetapi mereka ngurus itu saja di pusat kan seperti itu. Betul. Jadi dari mana hasilnya itu? Hanya saja mungkin untuk tenaga lokalnya yang bekerja di sana, mungkin banyak tenaga ring 1 yang dipakai mereka kan. Tetapi itu juga gaji mereka juga kami dengar juga kecil. Oh iya, Seperti itu kan. nggak sesuai ya. Jadi, Oke, silakan tambahan untuk Pak Ketua. Menambahin Iya, silakan. dari Pak Waka tadi bahwa Yalhi Okuraya tanggal 2 April tahun 2025
mengirim surat Ya. ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Untuk kepastian, yang kami duga tumpang tindihnya kewenangan perizinan oleh OPD Provinsi Sumsel terkait PT KIT di Kabupaten Oku. Selanjutnya, Gubernur merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu Bapak Edward Chandra, Ya. Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengadakan rapat koordinasi antar OPD provinsi. Itu sudah terlaksana, Bu Ya. Ben. Ya, jadi Yalhi Okuraya sudah bersurat. Rapat koordinasi dilaksanakan tanggal 24 April tahun 2025 dan tidak ada hadir satupun perwakilan dari PT KIT. Nah, ini bahasan kami ini mengenai izin yang Ya, seperti betul. ini, begitu. Ya, ya, Nah, ya. izin ini dikarenakan investor ini diundang masuk oleh seluruh instansi Pemda di Oku maupun di mana saja, tetapi kan izin ini perlu dikaji ulang lagi. Ya, ya, ya. Apakah layak sebuah pabrik yang berkapasitas 60 ton per hari ini beroperasi tempat kita? Ya, Nah, ya. sesuai yang disampaikan Pak Elvis tadi, minimal Pak, kalau ada pabrik ada kebun Pak. Ya, ya, ya. Kebun ini kan 20.000 hektar, itu wajib. Ya, ya, ya. Undang-undang perkebunan yang mengatur di Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, selanjutnya Bang Bento, apapun yang akan dilakukan oleh APH terkait limbah yang sekarang yang jadi viral dan sangat meresahkan masyarakat, kami dari Yalhi bersepakat menghimbau, meminta, mengharapkan kepada pemerintah agar segera menutup PT KIT sementara. Jadi lakukanlah PT KIT dengan bijak, buatlah IPAL sebagaimana mestinya. Ya kan, apalagi mereka sudah berpengalaman, punya pabrik di Lahat, punya pabrik di Waikanan, di Lampung, di mana-mana, ini bos besar semua. Ya, kan? ya, ya. Monggo silakan berinvestasi, tapi jangan merugikan masyarakat. Ya, apalagi orang-orang di lapangan sudah berpengalaman semua di tempat mereka. Yang selanjutnya, tolong hargailah apabila ada pihak media, pihak pengamat lingkungan, ya, Pihak untuk dinas, berkoordinasi, pihak dinas dinas terkait. yang terkait dengan PT pihak KIT yang sudah diwakilkan sebagai humas atau konsultan hukumnya, terimalah tamu. Iya. Jangan memandang sebelah mata. Iya. Perlu atau tidaknya kan inilah nama sinergi antara Iya. investor dengan warga Oku. Gitu, Pak Elvis, Jadi ya. jangan dianggap Ya. negatif ya. Sama, Pak Elvis. Oke, Bung Elvis silakan. Jadi ini harapan ya. Iya. Jadi di sini dalam kesempatan ini, kesempatan di live Bang Bento Iya. ini, kami ingin sampaikan harapan kepada pemerintah Kabupaten Oku dan aparat penegak hukum yang ada, agar segera menutup PT KIT itu untuk sementara. Kami mohon untuk APH memasang polis lain untuk sementara waktu sampai permasalahan ini clear. Karena jika dibiarkan yang seperti ini, maka akan berulang. Iya. Mereka itu sudah menipu loh. Bukan hanya mencemari, tapi menipu. Membuat aliran limbah di dalam sungai, dikubur. Iya. Dengan cara itu, artinya Iya. semuanya ditipu kan? Jadi ditanam. Iya, ditanam, dikubur untuk mengelabui Iya. masyarakat. Dan ini terkuak. Iya. Terkuak. Pasti ini ada pidananya. Iya. Jadi sekali lagi kami minta kepada aparat penegak hukum Agar tegas. tegas memasang polis lain, dan kepada pemerintah Kabupaten Oku segera bertindak, evaluasi perizinannya, jika perlu cabut perizinannya. Ya. Terus ada lagi nih, Bung Ketua Yalhi ya. Ini untuk yang sekian kalinya nih, untuk demo tentang kasus yang sama ini. Apakah seperti itu, Bung Ketua Yalhi? Silakan. Baik. Mungkin ini demo yang kedua atau ketiga ya, baik Waduh. dari masyarakat Oku sekitarnya maupun di ring 1 Iya. kali ini. Nah, jadi sebagai catatan besar kepada PT KIT agar segeralah, jangan mengabaikan. Iya. Jangan mengabaikan permasalahan ini sebelum masyarakat bergejolak lebih tinggi lagi. Iya. Monggo silakan berinvestasi. Iya. Silakan. Kami welcome, Welcome sekali. Tapi taati aturan begitu Iya. itu ya. Termasuk untuk masyarakat sekitarnya ya di Oku nih ya. Betul. Hargai juga ya. Iya. Boleh dikatakan itu dinamakan, betul kata Pak Ketua tadi, bahwa PT KIT telah membohongi masyarakat Oku dengan cara membuang limbah di dasar sungai. Iya, Betul jangan sekali. seperti itu, ya kan? Kan keuntungan sebagai target dari perusahaan, sisihkanlah untuk
CSR-nya Iya. untuk lingkungan sekitar. Apalagi AMDAL ini perlu sekali, Pak. Iya. IPAL ini berapa sih duitnya? IPAL bangunlah, Iya. ke bumi, jangan Iya. salurkan ke sungai. Diolah lagi limbahnya kan Iya, bisa iya, dibuang. iya, iya. Jangan mencemari lingkungan, seolah-olah tutup mata. Iya. Itu aja saran kami, Pak ya. Sedikit lagi nih, Bung Ketua Yalhi Oku ya. Permintaan Pak Ketua tadi kepada pejabat yang membidangi tentang lingkungan hidup. Nah, mudah-mudahan bisa melihat mata. Dan soalnya kan kepala dinas kan ini barusan dilantik ya, barusan dijabat oleh kepala dinas yang baru ini. Mudah-mudahan apapun permintaan dari pihak Yalhi bisa dikabulkan oleh kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, yang mana selama ini kan boleh dikatakan dinas lingkungan hidupnya mungkin dikelabui oleh PT KIT, sehingga tidak ada tindakan-tindakan tegas dari PT untuk PT KIT dari dinas lingkungan hidup. Gimana Bung Amrul, dengan adanya Bung Amrul kemukakan dalam hal ini yang sangat sekali, yang sangat mencekam boleh dikatakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, bukan saja di Desa Korup yang meminta untuk menyetop untuk PT KIT untuk operasionalnya. Gimana Bung Amrul, silakan. Tambahan ya. Iya. Di eksekutif kan sudah ada, Bang ya. Iya. Ada bupati, Mm. ada dinas lingkungan hidup provinsi dan kabupaten, ada gubernur. Jadi terkait Bang Bintu bilang tadi, Iya. baru atau tidaknya menjabat, ini kan sudah siap artinya kan, Iya. siap perang ya Pak. Iya, ya? iya, iya. Nah, siap perang dalam arti menata, Iya. menata perizinan, menata AMDAL. Artinya satu kata lagi Bang Bintu, Iya. harusnya harapan kami, ini harusnya Gakum yang bertindak Pak. Oh, Penegakan iya benar hukum ya, iya, Karena iya. pencemaran lingkungan ini sangat besar sekali untuk nilai pidana di nilai materinya, Pak. Itu aja, Pak. Jadi perlu kami sampaikan ya, Bung Amrul sebagai Ketua Yalhi, alhamdulillah dengan adanya berita-berita yang ditayangkan oleh Global Sumsel ataupun Deteksi TV, dan begitu juga tanggapan dari pihak Polres Ogan Komering Ulu Provinsi Selatan dalam ini. Dalam permasalahan ini telah ditangani oleh Pitsus Polres Ogan Komering Ulu, bahkan tim Pitsusnya, Reskrimnya sudah ke TKP, bahkan beliau juga telah menemukan bukti-bukti yang sangat akurat untuk dibuat BB-nya nih. Gimana tanggapan Bung Amrul? Silakan untuk yang terakhir kali ini. Baik, apresiasi ya Iya. buat penegak hukum Iya. yang sudah gelar perkara di Iya. TKP. Tapi gelar perkara ini harus dilengkapi dengan barang bukti, Pak. Iya. Jadi ambil sampel air sungai yang sudah tercemar. Kita bawa ke laboratorium di Palembang, di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di situ kan berapa pH yang tercemar di situ, Pak? pH berapa, terus dampak negatif yang tertinggi apa. Nah, di situ baru ada tindakan Gakum, penegakan hukum. Jadi kami minta para hukum bekerja lebih serius lagi, lebih tegas lagi untuk menjalankan amanah undang-undang pencegahan dampak lingkungan. Dan sepanjang proses itu kami minta para penegak hukum juga menyegel tempat itu. Ya. Jangan itu diproses tetapi operasional tetap Masih berjalan. Jangan. Tutup dulu sementara. Betul sekali kata Bung Elpis dan Bung Amrul tadi, bila perlu dipasang porselen ya. Ya. Ada tambahan lagi, silakan sebelum kita tutup. Ya, jadi begini. Ya. Tambahan untuk pemerintah Kabupaten Oku, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Lingkungan Hidup tadi, semoga lebih tegas dan lebih berani. Jika perlu minta pendampingan dari masyarakat untuk inspeksi mendadak ke sana, meninjau langsung, mengevaluasi, apapun hasilnya kami akan kawal. Kami akan kawal apa yang kalian hasil kalian dapatkan dari lokasi itu ya. Kalau kemarin ada keraguan dari pihak pemerintah karena tidak diterima. PT KIT mengabaikan pemerintah kita ketika hadir di sana, tidak diterima, tidak ada orang yang menerima. Kalau kali ini semua stakeholder mohon dilibatkan untuk hadir ke sana. Perlu kami tambah ya, Bung Elpis dan Bung Amrul ya, yang mana tanggal 6 Agustus ini pihak masyarakat di lingkungan Reng 1, Reng 2, Reng 3 akan mengadakan demo lagi nih ke PT KIT. Bagaimana nih? Apakah sudah tepat untuk masyarakat yang ada di Reng 1, Reng 2, Reng 3 untuk mengadakan demo? Ini demo yang sekian kali nih Bung Amrul ini. Berarti PT KIT ini tidak mematuhi ya apa yang telah di demo sebelumnya ya. Bung Elpis silakan. Yang jelas kita apresiasi dan kita dukung, kita support mereka kan. Bahkan materi-materinya kita akan bantu tambahkan kepada mereka. Karena tujuan mereka aksi itu adalah menyampaikan aspirasi
Dan semoga aspirasi mereka itu dipenuhi oleh pihak Dan DTK dijalankan. dan dijalankan. Amin. Satu lagi pesan untuk warga Ring 1 khususnya dan untuk warga Oku, jangan anarkis. Ya. Jangan anarkis, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan bijak dan taat hukum. Begitu, Pak. Oke, ada lagi tambahan? Cukup. Iya. Oke. Salam lingkungan. Lingkungan kita jaga, lingkungan kita bersih. Ya. Mereka. Bumi ku hijau. Baik, demikianlah kami telah bincang-bincang bersama dari Yayasan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahkan Oku Raya, yang mana telah dijelaskan oleh Bung Ampul sebagai Ketua YALHI Oku dan Bung Elpi sebagai Wakil Ketua. Sampai jumpa bersama kami bersama Global Sumsel TV.